Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup dan roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Yesi Patricia Mamentu. Kepada Saudari Yesi, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan itu lembut dan sabar. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Oh, betapa berharganya pengaruh manis dari Roh Allah ketika datang kepada jiwa-jiwa yang tertekan atau putus asa, memberanikan hati yang pengecut, menguatkan yang lemah, dan memberikan keberanian serta bantuan kepada para hamba Tuhan yang dicobai. Oh, sungguh Allah kita yang dengan lembut berurusan dengan orang yang bersalah dan menunjukkan kesabaran dan kelembutannya dalam kesengsaraan, dan ketika kita diliputi oleh kesedihan yang luar biasa. Tuhan mengizinkan pencobaan agar kita dapat dibersihkan dari keduniawian, dari keegoisan, dari ciri karakter yang keras dan tidak seperti Kristus. Dia membiarkan air penderitaan yang dalam menyelimuti jiwa kita agar kita dapat mengenal Dia dan Yesus Kristus yang telah Dia utus, agar kita memiliki kerinduan hati yang dalam untuk dibersihkan dari kekotoran dan dapat keluar dari pencobaan lebih murni, lebih kudus, lebih bahagia. Christ Object Lessons halaman 175. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2, halaman 266 paragraf 1 yang berbunyi, setiap kegagalan di pihak anak-anak Allah adalah disebabkan kurangnya iman mereka. Namun demikian, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 107 paragraf 2, oh sungguh Allah kita, yang dengan lembut berurusan dengan orang yang bersalah dan menunjukkan kesabaran dan kelembutannya dalam kesengsaraan dan ketika kita diliputi oleh kesedihan yang luar biasa. Meski kita sering gagal karena kurangnya iman kita, tetapi Allah tetap lembut dan sabar kepada kita, serta mengerjakan pemurnian hidup kita dengan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Contoh yang Roh Nubuat berikan kepada kita adalah Raja Daud. Kita baca dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 265 paragraf 3 yang berkata, kesalahan Daud yang pertama ialah kekurang percayaannya kepada Allah pada waktu ia berada di Nob, dan kesalahan yang kedua adalah penipuannya terhadap Akis. Daud telah menunjukkan tabiatnya yang agung dan nilai moralnya telah menjadikan dia disukai oleh bangsa itu. Tetapi apabila ujian datang kepadanya, imannya telah goyah dan kelemahan manusia muncul. Daud yang telah mengalahkan Goliat oleh karena kepercayaannya kepada Allah dan pergi dalam nama Allah, tetapi saat dikejar-kejar dan dianiaya, kelemahan Daud dan kekurangan imannya menyembunyikan Allah Bapa yang di sorga dari pandangannya. Tetapi penderitaan itu Allah izinkan agar kita belajar bergantung kepada Allah, dan itulah yang terjadi kepada Daud.
Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 265 paragraf 4 melanjutkan. Namun demikian, pengalaman ini berguna untuk mengajar Daud tentang hikmat, karena hal itu telah membuat dia sadar akan kelemahannya dan perlunya untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Dan ini karena Allah itu lembut dan sabar kepada Daud. Bagaimana Allah hadir dalam kehidupan Daud? Oleh kehadiran Roh Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 107 paragraf 2. Oh, betapa berharganya pengaruh manis dari Roh Allah ketika datang kepada jiwa-jiwa yang tertekan atau putus asa, memberanikan hati yang pengecut, menguatkan yang lemah, dan memberikan keberanian serta bantuan kepada para hamba Tuhan yang dicobai. Inilah pengalaman Daud, dan inilah seharusnya pengalaman kita. Sebab oleh pencobaan dan penderitaan itu, Allah membersihkan Daud dari kelemahannya, dari sifat mementingkan dirinya. Pengalaman kehidupan Daud adalah bukti dari kelembutan dan kesabaran Allah kepada kita, manusia yang lemah ini, bukti dari karakternya yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dan ini menjadi pembaharuan dalam hidup Daud. Para Nabi dan Bapa, jilid 2, halaman 266, paragraf 2 berkata, di antara bukit-bukit di Yehuda, Daud telah mencari perlindungan dari kejaran Saul. Ia telah berhasil melarikan diri ke Goa Adulam, satu tempat yang dengan bala tentara yang sedikit saja akan dapat menahan bala tentara yang besar. Pengalaman kemenangan Daud bersama Allah didengar oleh orang Israel dan keluarganya, bahwa meskipun mereka sedikit, tapi dapat mengalahkan pasukan-pasukan yang besar. Mereka akhirnya pergi mendapatkan Daud di Gua Adulam. Orang-orang menjadi percaya bahwa Daudlah raja yang Allah telah pilih, dan mereka percaya bahwa mereka akan lebih tentram dengan Daud, sekalipun Daud adalah seorang pengungsi di dalam sebuah gua yang terpencil. Di dalam Gua Adulam inilah Daud menyanyikan Mazmur 133 ayat 1 yang berkata, sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan di dalam gua yang sama, Daud mengubah Mazmur 57, dan kita baca ayat 2-4 yang berkata, kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud sadar bahwa dalam Allah lah terdapat perlindungan, dan perlindungan Allah itu diwujudkan di dalam anaknya yang adalah wujud kasih setia Allah dan kebenaran Allah untuk selamatkan Daud dan kita semua. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar dan anaknya. Itu sebabnya perhatikan dalam ayat 4, Daud berkata, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Utusan dari sorga yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Dan pada bagian akhir dikatakan, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Kasih setia Allah dan kebenaran Allah adalah Yesus Kristus. Daud mengenal dan bersukacita karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah, yaitu Allah yang benar, Allah Bapa, dan dia tahu siapa yang selamatkan dia, yaitu anak Allah yang Bapa utus kepada kita. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengenal dan percaya? Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 107 paragraf 3. Dia membiarkan air penderitaan yang dalam menyelimuti jiwa kita, agar kita dapat mengenal Dia dan Yesus Kristus yang telah Dia utus, agar kita memiliki kerinduan hati yang dalam untuk dibersihkan dari kekotoran
dan dapat keluar dari pencobaan lebih murni, lebih kudus, lebih bahagia. Siapakah dia dalam kutipan ini? Dia yang Nyonya White maksudkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Sebab kalimat ini adalah kalimat serupa dengan Yohanes pasal 17 ayat 3. Allah Bapa membiarkan atau mengizinkan air penderitaan yang dalam meliputi kita supaya kita dapat mengenal Bapa. Itulah yang Daud alami. Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dan karenanya Daud berseru agar Bapa mengutus anaknya yang adalah wujud dari kasih setia dan kebenaran Allah untuk selamatkan Daud dan kita semua. Daud mengenal siapa anak Allah yang Bapa utus. Melalui penderitaan, Daud mengenal Bapa dan anaknya, dan itulah seharusnya pengalaman kita juga. Itu sebabnya Tuhan lembut dan sabar kepada kita. Dan oleh pengenalan Bapa dan anaknya itu, hati kita dibersihkan dari kekotoran agar menjadi murni, kudus, dan bahagia, siap untuk menerima kehidupan yang kekal. Maka bersama Daud kita dapat bersorak dan bersukacita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau lembut dan sabar, ya Bapa, terhadap kami. Kami seringkali kurang iman, itu sebabnya kami sering gagal. Tetapi Engkau sabar terhadap kami dan mengizinkan penderitaan terjadi, agar masing-masing kami kembali kepadamu dan bergantung sepenuhnya kepadamu, serta berseru, supaya Engkau ya Bapa mengutus anak-Mu yang tunggal untuk selamatkan kami. Sebab dialah wujud dari kasih setiamu dan kebenaranmu. Dan karenanya penting bagi kami untuk mengenal Engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal anak-Mu yang Engkau utus, yaitu Yesus Kristus, sebab itulah kehidupan yang kekal. Itulah wujud daripada proses pembersihan, pemurnian, dan kebahagiaan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, kami dapat mengenal Engkau, ya Bapa, serta anak-Mu yang tunggal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.